angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, tentang aku dan masa depanku. Dia mengerti semua isi hatiku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya. Betapa aku mengasihinya, sebab Dia Tuhan Allah dan Rajaku, ya Dia tahu segalanya. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui video hari ini. Hari ini kakak akan bercerita dengan tema Aku Dibentuk Tiap Hari. Adik-adik, sebelum kakak lanjut ceritanya, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas penjagaan-Mu kepadaku. Engkau satu-satunya Tuhan yang kusembah dan kupuji. Hari ini aku kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, aku mau fokus, tidak bermain, tetapi dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Dalam hidup ini, adakah hal-hal yang berada di luar kendali-Mu? Apa itu? Sakit, jam masuk sekolah, soal-soal ujian, dan lain sebagainya. Mengapa Tuhan memberikan begitu banyak hal yang berada di luar kendali-Mu? Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya semua peristiwa bisa kamu tentukan sendiri. Semua orang akan menjadi liar,
berbuat seenaknya. Nah, hari ini kamu akan melihat betapa pentingnya hidup di bawah kendali Tuhan. Adik-adik, pernah dengar nama Yeremia? Yeremia masih muda. Ia baru berumur 20 tahun. Pada zaman itu, umur 20 tahun masih terlalu muda untuk menjadi nabi. Namun Tuhan berkata kepadanya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Awalnya Yeremia tidak berani. Ia menjawab, "Oh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Demikianlah sejak muda Yeremia sudah menjawab panggilan Tuhan dan mulai melayani Tuhan. Di zaman itu, umat Tuhan masih menyembah patung-patung dan menganggap remeh perintah Tuhan. Sedikit sekali orang yang mendengarkan perkataan Yeremia. Suatu hari, Tuhan berkata kepada Yeremia, "Yeremia, pergilah ke rumah tukang periuk. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu." Sesampainya di sana, Yeremia melihat tukang periuk sedang bekerja. Seorang tukang periuk mulai dengan segumpal tanah liat lembut yang sudah bebas dari gelembung-gelembung udara. Gumpalan itu dipipihkan dan dibentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Si tukang periuk menghaluskan sisi sebelah dalam dan sebelah luar dari bejana itu secara bersamaan. Tangannya harus selalu basah agar tidak menimbulkan goresan atau torehan pada tanah liat itu. Tukang periuk tahu persis apa yang mau ia buat, walaupun kamu belum bisa melihat bentuknya. Bisakah tanah liat yang sedang tukang periuk proses itu protes? Tidak. Ini berarti tanah liat itu sepenuhnya berada di bawah kendali tukang periuk. Apapun yang tukang periuk mau lakukan terhadapnya, ia pasrah. Ia tidak merdeka. Tanah liat selalu berada di bawah kendali tukang periuk. Tukang periuk harus memeriksa dengan teliti apakah benda tanah liatnya sudah benar-benar bagus. Jika ada sebuah pasir atau goresan atau cacat lain, maka tanah liat itu harus dihancurkan dan dibentuk ulang. Dan seringkali hal ini terjadi berulang-ulang. Mengapa begitu? Karena setelah itu tanah liat harus dibakar. Dan jika ada cacat yang ditemukan setelah proses pembakaran, maka ia akan menjadi barang cacat selamanya. Tidak bisa dipakai lagi. Ia menjadi barang yang tidak berguna. Apakah kamu senang membuat barang-barang yang tidak berguna? Itulah sebabnya tanah liat harus dibentuk berulang-ulang sampai sempurna. Setelah sempurna, tanah liat yang sudah dibentuk itu masih harus dikeringkan selama sehari baru dibakar dalam oven. Lalu dicat atau diberi lapisan, kemudian dimasukkan lagi ke dalam oven. Walaupun proses pembakaran itu panas dan tidak enak, setiap periuk yang indah pasti pernah melewatinya. Adik-adik, yuk kita baca bersama proses yang harus dilalui oleh tanah liat sehingga menjadi periuk yang indah. Dibentuk berulang-ulang, dijemur sehari, dibakar dalam oven, dicat, digambar, atau dihias, diberi lapisan, dibakar dalam oven. Jika salah satu proses ini tidak dikerjakan, maka periuk itu gampang retak, remuk, hancur dan menjadi bara yang tidak berguna. Tetapi
Setelah melewati proses yang sangat panjang dan tidak enak itu, pada akhirnya segumpal tanah liat yang jelek bisa menjadi benda yang indah dan berguna. Pada saat inilah Yeremia menyadari bahwa Tuhan juga sedang membentuk umatnya sama seperti tukang periuk membentuk tanah liatnya. Umat Tuhan seharusnya hidup di bawah kendali Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan bisa membentuknya berulang-ulang setiap hari dan setiap saat. Seperti si tukang periuk membuat periuk untuk suatu tujuan, Tuhan juga menciptakan kamu untuk tujuan tertentu. Dia ingin kamu semua menjadi kudus, tidak bercela, berharga, mulia, menyatakan Tuhan, dan menjadi serupa dengan Tuhan. Di zaman Nabi Yeremia hidup, umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Mereka ingin bebas dan berbuat sesuka mereka. Sayang sekali, pada akhirnya mereka retak, remuk, hancur, dan menjadi tidak berguna. Kalau saja mereka mau bertobat, Tuhan akan membentuk ulang mereka. Tuhan terus-menerus memberi mereka kesempatan agar bertobat sehingga bisa dibentuk ulang. Tetapi mereka tidak pernah bertobat. Mari kita baca kitab Yeremia pasal 18 ayat 11 sampai 12. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Apakah kamu seperti itu? Adik-adik, karena orang-orang di zaman itu tetap tidak mau bertobat, maka Tuhan menghukum mereka dengan mengerikan. Ingatlah, yang terpenting dalam hidup kita dan yang bisa mengubah hidupmu adalah sikapmu yang selalu taat di bawah kendali Tuhan. Kalau kamu taat dan terus hidup di bawah kendali Tuhan, kamu pasti menjadi bejana yang sangat indah dan mulia. Adik-adik, jika ada peristiwa yang terjadi dalam hidupmu yang membuat kamu merasa tidak tahan lagi, terlalu berat, ingatlah bahwa kamu mungkin sedang dibentuk ulang oleh Tuhan sehingga menjadi bejana yang sempurna. Jangan mengeluh, jangan protes, dan jangan meninggalkan Tuhan. Setiap peristiwa itu memang banyak yang tidak enak, membuat kamu tidak bebas, membuat kamu harus bekerja keras, lelah, dan lain-lain. Tetapi setiap peristiwa itu berguna untuk membentuk kamu menjadi indah. Biarkan Tuhan terus membentuk, mengukir, dan membakar kamu hingga kamu menjadi bejana yang indah. Yuk adik-adik kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku persembahkan diriku untuk bisa dibentuk tiap hari oleh Tuhan dengan rela menerima pembentukan dari Engkau, tidak mengeluh, tidak meninggalkan-Mu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Adik-adik, tetap menghafalkan ayat ini, lalu rekam videonya, kemudian kirim kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat
selain daripadaku. Ayat Saya pasal batal 43 43 ayat ayat 11. ayat 2. Akulah Akulah Tuhan Tuhan dan dan tidak ada tidak ada juru selamat ujung lama selain dari daripadaku. A. Amin puji Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan